Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imsa Rahmadi, Sarjana Ekonomi Magister of Science, yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan terkait uji model dengan moderasi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer dan statistika. Perkenalkan, saya Ilmi Fatonah dengan NIM 2333020, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial cara uji data primer menggunakan SPSS dengan mode regresi. Berikut adalah tata caranya. Yang pertama yaitu saya sudah menyediakan 30 data primer, di mana saya menggunakan variabel X itu motivasi kerja, variabel moderasi atau variabel Z itu pengalaman kerja, dan satu variabel dependen atau Y itu kinerja karyawan. Untuk tata cara uji model regresinya dengan moderasi, itu caranya kita buka SPSS terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kita akan mengcopy data dari Excel. Data tadi yaitu di-copy dari nilainya saja, nggak usah variabelnya. Ini kita copy, kemudian pastekan di SPSS. Jika sudah seperti ini, maka kita klik variabel view. Nah, untuk name ini diganti nama variabelnya. Caranya yaitu masih sama, kita copy yang variabelnya saja di Excel. Kemudian bisa dipaste di Excel juga, karena seperti ini maka kita harus ditranspose terlebih dahulu. Caranya paste spesial, kemudian pilih yang transpose, kemudian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan kopikan ke SPSS. Jika sudah seperti ini, kita akan lanjut yaitu uji deskriptif terlebih dahulu, di mana uji deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian. Caranya yaitu klik analis, kemudian pilih yang describe statistik, kemudian pilih yang describe. Nah, ini udah ada banyak variabelnya di sini, tetapi kita hanya memasukkan variabel jumlahnya saja, yaitu yang X, kemudian yang Z, dan juga Y. Nah, jika sudah, kemudian klik OK. Nah, ini sudah ada hasil regresi deskriptif statistiknya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Word berikut ini. Nah, ini tadi yang hasil dari SPSS. Untuk interpretasinya sendiri, yaitu diketahui bahwa jumlah responden tadi sebanyak 30, di mana variabel X motivasi kerja itu memiliki nilai minimum 9 dan nilai maksimumnya itu 19. Nilai rata-rata atau min itu sebesar 13,93, menunjukkan bahwa secara umum tingkat variabel X itu berada pada kategori sedang sampai tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 3,12, menunjukkan bahwa penyebaran data itu relatif rendah, sehingga jawaban responden itu cenderung tidak terlalu bervariasi dan berkumpul di sekitar nilai rata-ratanya. Kemudian untuk variabel Z, yaitu ada variabel pengalaman kerja, itu memiliki nilai minimum sebesar 6
dan nilai maksimum itu sebesar 19. Nilai rata-ratanya sebesar 13,87 itu menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap variabel moderasi itu berada pada tingkat cukup tinggi. Artinya nilai standar deviasi sebesar 3,73 itu mengindikasikan bahwa variasi jawaban responden itu sedikit lebih besar dibandingkan variabel X, namun masih tergolong cukup sama. Kemudian untuk variabel Y sendiri, yaitu kinerja karyawan, itu memiliki nilai maksimum sebesar 5 dan nilai maksimumnya sebesar 20. Nah, nilai rata-ratanya sebesar 13,83. Itu menunjukkan bahwa tingkat variabel Y itu secara umum berada pada kategori sedang hingga tinggi. Nilai standar deviasi sebesar 3,52 menunjukkan bahwa penyebaran data relatif kecil sehingga jawaban responden cukup terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Nah, kemudian setelah kita melakukan uji deskriptif, kita akan melakukan uji instrumen penelitian, yaitu ada uji validitas. Validitas yaitu uji yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan pada instrumen penelitian itu benar-benar mampu mengukur variabel yang akan diteliti. Caranya yaitu pada menu analisis, kemudian pilih yang correlate. Nah, kemudian pilih yang bivariate. Nah, kemudian untuk uji validitas itu setiap variabel harus dilakukan uji semua. Jadi kita harus uji X terlebih dahulu. Caranya ini bisa di copy X1 sampai nilai X ini ke variabel. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil uji validitasnya. Yang kita lihat yaitu di ini akhir nilai X ini yang person correlation sama sig ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file Word berikut ini. Nah, untuk hasil uji validitas sendiri bisa dibandingkan dengan R hitung sama R tabel dan juga nilai sig. Untuk yang pertama kita akan membandingkan antara R hitung dan R tabel, di mana X1 tadi R hitungnya diperoleh sebanyak 0,918 dan R tabelnya itu 0,361. Nah, kemudian X2 R hitungnya 0,831 dan R tabelnya 0,361 juga. X3 0,848 dan R tabelnya 0,361 dan juga X4 nya itu 0,744 dan 0,361. Untuk kriteria pengujiannya sendiri yaitu jika R hitung itu lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid, dan jika R hitung kurang dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Nah, untuk interpretasinya sendiri berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pada variabel X1 maupun X4 itu motivasi kerja dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel, yaitu 0,361. Dengan demikian, seluruh item dapat digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur variabel X. Kemudian, selain kita membandingkan dengan R hitung dan R tabel, kita akan membandingkan dengan nilai sig dan juga nilai alpha. Untuk nilai sig baik X1 sampai dengan X4 itu diperoleh nilai sig itu 0,000, itu kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita akan uji validitas variabel Y. Caranya yaitu masih sama, yaitu pada bagian analis, klik correlate, kemudian klik bivariate. Nah, ini kita ganti dulu menjadi variabel X. Caranya itu masih sama. Blok variabel ini sampai variabel hasil jumlahnya, kemudian masukkan, kemudian klik OK. Nah, kemudian diperoleh hasil uji validitas pada variabel Z atau moderasi itu sebesar ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file Word berikut ini. Nah, ini juga sama seperti tadi, yaitu R hitung dibandingkan dengan R tabel. Untuk kriterianya sendiri, di mana R hitung jika lebih besar dari R tabel dinyatakan valid, jika R hitung kurang dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Nah,
diketahui nilai Z1 untuk irhitungnya 0,881 itu lebih besar dari 0,361, sedangkan variabel Z2 itu 0,891 itu lebih besar dari R tabel 0,361. Kemudian untuk Z3 0,914 itu lebih besar dari 0,361, dan Z4 itu 0,903 itu lebih besar dari 0,361. Nah, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel baik Z1 sampai Z4 yaitu variabel pengalaman kerja dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Dengan demikian, seluruh item dapat dinyatakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur variabel Z. Nah, kemudian untuk nilai Z sendiri, baik Z1 sampai Z4, nilai Z-nya itu sebesar 0,000, itu kurang dari 0,05, maka dinyatakan variabel tersebut valid. Kemudian untuk yang uji validitas variabel Y, yaitu kinerja karyawan, caranya itu masih sama. Klik analisis, kemudian correlate, kemudian yang bivariate. Nah, kemudian ini pindahkan dulu variabelnya. Kemudian kita akan ganti variabel Y. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, ini juga diperoleh variabel hasilnya. Yang dipakai yaitu yang terakhir sendiri, yaitu yang Y. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file berikut ini. Nah, caranya masih sama dengan yang tadi. Untuk kriteria pengujiannya, jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Nah, jika R hitung itu kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Nah, di sini diketahui bahwa nilai Y1 untuk R hitung itu sebesar 0,922. Itu lebih besar dari R tabel 0,361. Kemudian Y2 juga didapat 0,923, itu lebih besar dari 0,361, dan untuk Y3 itu didapat 0,19, itu lebih besar dari 0,361, dan Y4 sendiri 0,922 itu lebih besar dari 0,361. Untuk interpretasinya, berdasarkan hasil uji validitas tersebut, semua item baik Y1 sampai Y4 itu variabel kinerja karyawan dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Dengan demikian, seluruh item dapat digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur variabel Y. Nah, kemudian selain R hitung, kita juga bisa menggunakan nilai signifikansi, di mana diketahui jika nilai sig itu kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid, tetapi jika nilai sig itu lebih besar dari 0,05 maka tidak valid. Nah, berdasarkan hasil uji tadi didapat bahwa untuk variabel Y1 sampai Y4 itu diperoleh nilai sig itu 0,000, itu kurang dari 0,05, artinya variabel tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas, yaitu uji yang digunakan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian itu memiliki tingkat konsistensi yang baik. Caranya yaitu masih sama dengan tadi, yaitu klik analis, kemudian kita pilih yang scale, kemudian pilih yang reliability analysis. Nah, untuk uji reliabilitas sendiri itu dilakukan setiap variabel. Kita mulai dari variabel X terlebih dahulu. Caranya juga sama. Ini kita copy, kemudian kita taruh di sini, kemudian klik OK. Nah, ini udah ketemu hasil uji reliabilitasnya. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file berikut ini. Nah, untuk kriteria pengujian itu jika nilai Kronspek alpha itu lebih besar dari 0,60 maka dinyatakan reliable. Kemudian jika nilai Kronspek alpha itu kurang dari 0,60 maka tidak reliable. Nah, berdasarkan hasil uji variabel X tadi didapat nilai Kronspek alpha itu sebesar 0,587, itu artinya lebih besar dari 0,60 maka dinyatakan reliable. Nah, untuk variabel Y sama Z caranya juga sama, yaitu klik analis, kemudian pilih yang scale, kemudian pilih yang reliability analysis. Kemudian ini untuk yang item
Kita pindahkan dulu. Nah, kemudian kita akan ganti yang Z. Ini yang dimasukkan pada items ini hanya Z1 sampai Z4, untuk hasil penjumlahnya tidak ya. Kemudian jika sudah seperti ini, klik OK. Nah, didapat nilai reliabelnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sebagai value. Nah, seperti ini. Hampir sama kriteria pengujiannya. Jika nilai Kronesbeck alpha itu kurang dari 60, maka dinyatakan tidak reliabel. Jika nilai Kronesbeck alpha itu lebih dari 0,60, maka dinyatakan reliabel. Nah, dilihat bahwa nilai Kronesbeck alpha untuk variabel Z itu sebesar 0,875. Itu artinya lebih dari 0,60, maka dinyatakan reliabel. Untuk variabel Y itu caranya juga sama, yaitu klik analis, kemudian pilih yang scale, kemudian pilih yang reliability analysis. Nah, kemudian untuk yang item ini kita ganti dulu menjadi variabel Y. Variabel Y1 sampai Y4. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, ini hasilnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada value. Nah, ini diketahui nilainya tadi. Untuk kriteria pengujiannya juga sama. Jika nilai Kronesbeck alpha itu lebih besar dari 0,60, maka dinyatakan reliabel. Dan jika nilai Kronesbeck alpha itu kurang dari 0,60, maka tidak reliabel. Nah, dari hasil uji tersebut didapat bahwa nilai Kronesbeck alpha untuk variabel Y itu sebesar 0,917, itu lebih besar dari 0,60, maka dinyatakan reliabel. Nah, berdasarkan uji reliabilitas, variabel X, Y, dan Z itu memiliki nilai Kronesbeck alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dinyatakan reliabel. Artinya, ketiga variabel tersebut memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam variabel yang akan diteliti dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti uji asumsi klasik, analisis regresi, maupun pengujian hipotesis. Nah, karena terdapat variabel moderasi, maka kita perlu melakukan uji moderasi terlebih dahulu, di mana uji moderasi ini digunakan untuk melihat apakah terdapat variabel yang mengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel X dengan variabel Y, di mana variabel ini dapat memperlemah, memperkuat, bahkan mengubah hubungan X dengan Y. Caranya yaitu transform, kemudian pilih yang compute variabel, kemudian target variabel kita tulis XC, kemudian untuk yang numeric expression itu kita pilih X dikurangi nilai min. Nah, untuk nilai min sendiri itu didapat dari deskriptif statistik ini. Diketahui bahwa nilai min pada variabel X itu sebesar 13,93. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk variabel Z juga sama caranya, yaitu klik transform, kemudian compute variabel, kemudian ini kita ganti ZC, kemudian untuk yang numeric expression yaitu Z dikurangi nilai min. Untuk nilai min pada variabel Z itu sebesar 13,86. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah seperti itu, kita perlu membuat variabel interaksi, yaitu caranya masih sama, yaitu klik transform, kemudian compute variabel. Nah, untuk target variabel ini kita ditulis XZ, dimana untuk numeric expression ini XC dikali dengan ZC, variabel ZC. Nah, jika sudah, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya setelah diuji moderasi tersebut, kita akan lanjut ke uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas, di mana uji ini digunakan untuk melihat apakah hubungan antar variabel atau data tersebut bersifat normal atau tidak. Caranya yaitu klik analis, kemudian pilih yang regression, kemudian pilih yang linear. Nah, untuk yang variabel dependent itu kita masukkan variabel Y, kemudian untuk yang independent kita
masukkan yang variabel setelah demoderasi tersebut, yaitu variabel xc, zc, dan xz. Nah, kemudian kita pindahkan sini, kemudian kita klik save. Kemudian untuk yang residual itu dicentang yang standar ini, kemudian untuk yang predict value ini diklik yang unstandard, kemudian kita continue, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini karena kita akan menggunakan uji normalitas non parametrik. Berarti caranya yaitu analis, kemudian non parametrik test, kemudian pilih yang legalistic dialog, kemudian pilih yang satu sampel. Nah, kemudian untuk tes variabel itu kita menggunakan yang understand atau res ya, nilai res. Nah, ini dimasukkan ke sini, kemudian klik OK. Nah, ini sudah diketahui hasil uji normalitasnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada value berikut ini. Nah, untuk itu kita hanya perlu melihat pada nilai asymmetric ini, dimana apabila nilai asymmetric ini kurang dari 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal. Tapi apabila nilai sig ini lebih dari 0,05 maka terdistribusi normalnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut didapat nilai asymmetric itu sebesar 0,200, itu lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan residual data tersebut berdistribusi normal. Kemudian kita akan melakukan uji multikoliniaritas, di mana uji tersebut digunakan untuk memastikan bahwa antara variabel independen itu tidak memiliki hubungan. Caranya yaitu klik analis, kemudian pilih yang regression, kemudian pilih yang linear. Nah, jika sudah seperti ini, caranya yaitu masih sama. Untuk dependen itu variabel y, kemudian untuk yang independen itu dimasukkan variabel yang sudah ditransform, kemudian pilih statistik, kemudian pilih yang collinearity diagnosis, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, akan didapat nilai ya, ini hasil ujinya udah banyak banget. Nah, untuk melihat uji multikoliniaritas itu kita lihat yang nilai koefisien saja, yaitu pada nilai VIF ini. Nah, untuk hasil lebih jelasnya bisa dilihat pada value berikut ini. Nah, ini hasilnya setelah ditransformasi atau di mean centering. Gunanya yaitu untuk meminimalisir terjadinya multikoliniaritas. Tadi kita sudah melakukan transform atau mean centering di awal sebelum pengujian uji asumsi klasik, sehingga didapat nilainya VIF untuk uji multikoliniaritas itu sebesar ini. Nah, untuk kriteria pengujiannya sendiri, apabila nilai VIF itu kurang dari 10 maka tidak terdapat gejala multikoliniaritas. Sedangkan apabila nilai VIF ini lebih dari 10 maka terdapat gejala multikoliniaritas. Nah, untuk interpretasinya sendiri berdasarkan hasil analisis dari masing-masing variabel, diketahui variabel X atau variabel motivasi kerja itu sebesar 2,039, itu kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Kemudian untuk variabel Z atau pengalaman kerja itu sebesar 2,206, itu kurang dari 10, maka tidak terdapat multikoliniaritas. Kemudian untuk variabel XZ atau variabel motivasi dan pengalaman kerja sebesar 1,118, itu kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikoliniaritas. Kemudian kita akan melakukan uji heterogestasitas, di mana uji dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian pada model regresi. Untuk itu kita perlu transform terlebih dahulu, yaitu transform kemudian compute variabel. Nah, kemudian untuk yang target variabel kita ganti menggunakan ABS res. Nah, untuk yang numeric expression itu kita yang function group pilih all, kemudian pilih yang ABS. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih yang ABS res.
Nah, yang ini. Kemudian masukkan ke sini, kemudian klik OK. Nah, jika seperti ini, kita akan lanjut melakukan uji heteroskedastisitas. Caranya yaitu klik analis, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian untuk variabel dependent, untuk yang variabel Y itu kita ganti menggunakan variabel yang ABS res ini. Masukkan yang dependent, kemudian untuk yang independent atau yang ini itu masih tetap sama, yaitu variabel setelah ditransform, yaitu ada variabel X, CC, dan XZ. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah didapat hasilnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file Word. Nah, yang dilihat yaitu pada nilai koefisien, yaitu yang dilihat pada nilai signifikan. Nah, untuk kriteria sendiri, apabila nilai sig itu kurang dari 0,05 maka ada heteroskedastisitas. Kemudian apabila nilai sig itu lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS didapat bahwa nilai sig untuk variabel X itu atau motivasi kerja didapat nilai signya itu 0,817, itu lebih besar dari 0,05 maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kemudian untuk nilai sig atau variabel Z itu pengalaman kerja didapat nilainya itu 0,312, itu lebih besar dari 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas. Kemudian untuk nilai sig XZ atau variabel motivasi dan pengalaman kerja itu dapat nilai signifikansi itu 0,639, itu lebih dari 0,05 maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan uji regresi MRA. Caranya yaitu sama, yaitu klik analis, kemudian pilih yang regression, kemudian pilih yang linear. Nah, untuk yang variabel dependent ini kita ganti menggunakan variabel Y. Kenapa variabel Y? Karena untuk menguji apakah hubungan antar variabel X dengan variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel moderasi atau variabel Z. Kemudian kita klik OK. Nah, didapat hasil seperti ini. Yang dilihat yaitu pada tabel koefisien. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file Word. Nah, ini untuk yang analisis regresi MRA, karena tadi ada variabel moderasinya, yang dilihat itu yang nilai ini, B ini, yang understand koefisien ini. Untuk itu diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut, di mana persamaan regresinya ini sama dengan alfa ditambah beta XC ditambah beta 2 ZC ditambah beta 3 X dikali Z ditambah error, di mana nilai Y itu sebesar 13,698 ditambah 0,624 XC ditambah 0,368 ZC ditambah 0,016 X dikali Z ditambah E. Untuk interpretasinya sendiri, nilai 13,698 itu merupakan nilai konstanta. Artinya apabila nilai variabel X, Z dan variabel interaksi yang sudah ditransformasi tadi sama dengan 0, maka nilai variabel D itu sebesar 13,698 dengan asumsi variabel XC, ZC, dan XZ itu dianggap tetap. Dan nilai koefisien variabel XC tadi 0,624, artinya setiap kenaikan satu satuan pada variabel XC maka akan meningkatkan nilai variabel D sebesar 0,24 satuan. Dengan asumsi variabel ZC dan variabel interaksi itu dianggap tetap. Nah, untuk nilai koefisien variabel ZC itu sebesar 0,368, artinya setiap kenaikan satu satuan pada variabel ZC maka akan meningkatkan nilai variabel D sebesar 0,368. Dengan asumsi variabel X dan variabel interaksi itu dianggap tetap.
Nah, untuk nilai koefisien variabel interaksi yaitu nilainya 0,016, artinya setiap kenaikan satu satuan pada variabel interaksi maka akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 0,016 satuan. Dengan asumsi variabel X dan Z itu dianggap tetap. Namun karena nilai signifikansi variabel interaksi sebesar 0,609 itu lebih dari 0,05, maka variabel interaksi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, variabel Z tidak mampu memoderasi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, kemudian dari hasil koefisien ini dapat disimpulkan bahwa variabel X atau motivasi kerja itu berpengaruh positif terhadap variabel Y kinerja karyawan, dan variabel Z pengalaman kerja juga berpengaruh terhadap variabel Y kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan oleh nilai signifikansi variabel X sebesar 0,001 itu kurang dari 0,05 dan variabel Z sebesar 0,014 itu kurang dari 0,05, sehingga keduanya berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sementara itu variabel interaksi atau motivasi dan pengalaman kerja juga menunjukkan arah hubungan yang positif terhadap variabel Y, yaitu variabel kinerja karyawan, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansinya sebesar 0,609 itu lebih dari 0,05. Dengan demikian, variabel Z atau pengalaman kerja itu tidak mampu memoderasi pengaruh variabel X motivasi kerja terhadap variabel Y, yaitu variabel kinerja karyawan, sehingga hipotesis moderasi ditolak. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis, yaitu secara parsial. Itu dilihat dari nilai koefisien ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada filter. Nah, ini untuk parsial bisa dilihat pada T dan nilai sig. Untuk hipotesis 1, H0 yaitu variabel motivasi kerja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Sedangkan untuk HA, variabel motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel karyawan. Untuk cara pengujian, cara 1 menggunakan nilai prop. Apabila nilai prop itu lebih dari 0,05 maka HA ditolak, dan HO ditolak apabila nilai prop itu kurang dari 0,05 maka HA diterima. Kemudian cara yang kedua menggunakan tes statistik. Tes statistik itu HO diterima apabila tes statistik kurang dari T tabel. HO ditolak apabila tes statistik lebih dari T tabel. Nah, untuk itu mencari T tabelnya, rumusnya yaitu DN. Rumusnya ada jumlah data dikurangi jumlah yang diestimasi kurangi 1. Karena data ada 30, variabel ada 3, kemudian kurangi 1 jadi 26. Diperoleh nilai T tabel 2,056. Nah, ini bisa dilihat ya. Kita menggunakan nilai 0,05, kemudian DF atau DK nya ini 26, diperoleh hasil 2,056. Nah, kemudian ini ada grafiknya juga agar kita mempermudah untuk melakukan interpretasinya. Untuk itu dapat diinterpretasi berdasarkan hasil data di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan uji T menggunakan pendekatan probabilitas diperoleh nilai variabel motivasi kerja sebesar 0,001 itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H diterima. Artinya variabel motivasi kerja berpengaruh positif terhadap variabel kinerja karyawan. Sedangkan berdasarkan uji T menggunakan pendekatan tes statistik diperoleh T hitung untuk variabel motivasi kerja sebesar 3,98 itu lebih dari 2,06, artinya H0 ditolak dan H diterima. Artinya variabel motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Nah, untuk hipotesis 2 yaitu variabel Z itu bisa dilihat pada nilai koefisien ini yang T sama sig. Untuk hipotesisnya 2, variabel pengalaman kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Itu untuk yang HO. Kemudian variabel pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Itu yang HA. Untuk kriteria pengujian itu ada 2 cara, yaitu yang pertama ada menggunakan perbandingan nilai prop. Jika nilai prop itu lebih dari 0,05 maka AA ditolak.
Kemudian jika nilai prop itu kurang dari 0,5 maka HA diterima. Kemudian cara yang kedua itu menggunakan perbandingan nilai T statistik. H0 diterima apabila T statistik itu kurang dari T tabel. H0 ditolak apabila T statistik lebih dari T tabel atau T statistik itu kurang dari sama dengan min T tabel. Nah, untuk F sendiri caranya itu masih sama. Itu jumlah data kurangi jumlah yang diestimasi kurangi 1. Karena data ada 30, variabel ada 3 kurangi 1 jadi 26. Jadi jumlah nilai tabel itu 2,056. Nah, ini tabel T-nya karena kita menggunakan nilai sig 0,05 dan DF ini 26 dan ini hasilnya itu 2,056 untuk yang tabel. Nah, ini juga ada diagram, tujuannya itu agar kita itu lebih mudah untuk mengambil kesimpulannya. Nah, jadi berdasarkan hasil uji tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menggunakan pendekatan probabilitas diperoleh nilai probabilitas untuk variabel pengalaman kerja itu sebesar 0,014 itu kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Kemudian untuk uji T menggunakan pendekatan T statistik diperoleh T hitung untuk variabel pengalaman kerja itu sebesar 2,644 itu kurang dari 2,06 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk yang statistik itu masih sama, yaitu variabel XZ dilihat pada nilai T hitung sama C karena untuk mengetahui hubungannya secara parsial. Untuk hipotesisnya sendiri, variabel ZC pengalaman kerja itu tidak memoderasi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk HA sendiri, variabel pengalaman kerja memoderasi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk kriteria pengujian yang pertama itu menggunakan nilai prop. HO diterima apabila nilai prop itu lebih dari 0,05 dan HO ditolak apabila nilai prop itu kurang dari 0,05. Untuk yang kedua yaitu menggunakan T statistik. H0 diterima apabila T statistik itu kurang dari T tabel. H0 ditolak apabila T statistik itu kurang dari sama dengan T tabel. Nah, untuk DF sendiri yaitu saat tadi itu ada 26 dan nilai tabelnya sama itu 2,056. Nah, untuk nilai tabelnya itu bisa dilihat kita menggunakan nilai signifikansi 0,05, kemudian DF-nya 26 diperoleh 2,056. Nah, ini juga ada nilai grafik itu untuk mempermudahkan kita dalam mengambil keputusan. Nah, untuk interpretasinya sendiri dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan uji T menggunakan pendekatan probabilitas diperoleh nilai probabilitas untuk variabel moderasi yaitu motivasi dan pengalaman kerja sebesar 0,09 itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Artinya variabel pengalaman kerja tidak memoderasi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, berdasarkan uji T menggunakan pendekatan statistik berarti hitung untuk variabel moderasi motivasi dan pengalaman kerja sebesar 0,517 itu kurang dari 2,056 sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Artinya variabel pengalaman kerja tidak memoderasi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis secara simultan bersama-sama. Caranya sama, ini bisa dilihat pada tabel ANOVA. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file Word berikut ini. Nah, untuk yang nilai ANOVA ini ada sig sama F. Nah, untuk hipotesis 4, untuk H0 itu motivasi kerja, pengalaman kerja, dan variabel interaksi secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel yaitu kinerja karyawan. Sedangkan untuk variabel motivasi kerja, pengalaman kerja, dan variabel interaksi secara simultan berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Nah, untuk cara perbandingannya itu dia menggunakan nilai prop. Bila nilai prop lebih dari 0,05 maka HA ditolak dan apabila nilai prop kurang dari 0,05 maka HA diterima. Nah, itu menggunakan nilai prop. Untuk yang menggunakan nilai F statistik, H0 diterima apabila F statistik itu kurang dari F tabel. HA ditolak apabila F statistik itu lebih dari F
tabel. Nah, untuk DF sendiri penyebutnya masih sama, yaitu 26. Pembilangnya ada 3, nilai F tabel. Nah, karena kita variabelnya ada 3, uji F-nya ada 26, maka diperoleh nilai F tabel itu sebesar 2,975. Nah, berdasarkan hasil olah data di atas, maka diperoleh nilai prop F hitung sebesar 25,203, itu lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan kriteria di atas, nol diterima dan A ditolak. Hal ini sejalan dengan perbandingan menggunakan nilai F hitung sebesar 25,203, itu lebih dari nilai F tabel sebesar 2,975. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa hak nol diterima dan hak ditolak, artinya variabel motivasi kerja, pengalaman kerja, dan variabel interaksi secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. Nah, kemudian kita akan lanjut menggunakan uji determinasi. Nah, untuk uji determinasi itu menggunakan model summary ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file Word berikut ini. Nah, untuk uji determinasi itu yang digunakan nilai adjusted R-square. Nah, jadi analisis koefisien determinasi itu untuk mengukur variasi atau peran variabel bebas terhadap variabel terikat. Model ini baik apabila nilai variasi mendekati angka 1 dan kurang baik jika mendekati angka 0. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, diketahui bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,715 atau sama dengan 71,50%. Artinya 71,50% variabel motivasi kerja, pengalaman kerja bisa menjelaskan variabel dalam regresi tersebut, dan sisanya sebesar 24,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel tersebut. Cukup sekian video presentasi terkait tutorial penggunaan SPSS dengan data primer moderasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.